Hello. Selamat datang Bad Boys and Bad Girls di podcast Art in Love. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini tanggal 27 Juli 2023 pukul 22.30. Wih, udah malam banget ya. BTW malam ini gerah banget sih. Gue di kamar kosan gue. Gue buka jendela, gue lagi ngerokok sambil hekop. Hekop itu kopi, gak usah pikirannya macem-macem. Oke, seperti biasa kali ini gue bakalan bawain cerita. Sekarang ceritanya adalah siswi nakal. Gokil. Siswi nakal berarti ini namanya siswi berarti masih sekolah. Bentar, gue minum kopi dulu. Sambil nungguin mendingan relax aja dulu ya nggak? Ngopi. Oke. Namaku adalah Andi. Bukan nama yang sebenarnya ya. Dan aku kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Bandung. Aku berasal dari luar daerah dan aku tinggal di kos. Aku pun termasuk orang yang berada, serta sangat menjalankan keagamaan yang kuat. Apalagi untuk mencoba narkoba atau segala macam, enggak deh. Kejadian ini bermula pada waktu kira-kira 4 bulan yang lalu. Tepatnya hari itu hari Selasa, kira-kira jam 14.12. Detil amat bos, 14 sampai 14.12. Aku sendiri bingung, hari itu beda sekali. Karena hari itu terlihat mendung tapi tidak hujan-hujan. Teman satu kosanku mengatakan kepadaku bahwa nanti temannya anak SMU akan datang ke kos ini. Kebetulan temanku itu anak sekolahan juga dan dia yang anak SMU di kos tersebut. Setelah lama menunggu, akhirnya orang yang ditunggu datang juga. Kemudian temanku langsung mengajaknya ke tempat kamarku yang berada di lantai atas. Akhirnya aku dikenali sama perempuan tersebut, sebut saja namanya Ria. Lama-lama kami ngobrol, akhirnya baru aku sadari bahwa hari menjelang sore. Kami bertiga bersama dengan temanku nonton TV yang ada di kamarku. Lama-lama kemudian temanku pamitan mau pergi ke tempat temannya, katanya sih ada tugas. Akhirnya singkat cerita kami ditinggal berdua sama Ria. Aku memang tergolong cowok yang keren. Tinggi 175 cm dengan berat badan 62 kg. Rambut gelombang, tampang yang benar-benar cute. Kata teman-teman sih, Ria hanya menatapku tanpa berkedip. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menggelitikku dan aku tidak tahu dari mana dia mengetahui kelemahanku yang sangat vital itu. Kontan saja aku langsung kaget dan balik membalas serangan Ria yang terus-menerus menggelitikku. Lama kami bercanda-canda dan sambil tertawa dan kemudian diam sejenak seperti ada yang lewat, kami saling berpandang. Kemudian tanpa ku sadari Ria mencium bibirku dan aku hanya diam kaget bercampur bingung. Akhirnya dilepaskannya lagi ciumannya yang ada di bibirku. Aku pun heran, kenapa sih ini anak? Pikirku dalam hati. Ria pun kembali tidur-tiduran di kasur dan sambil menatapku dengan mata yang entah aku tidak tahu mata itu seolah-olah ingin menerkamku. Akhirnya dia melumat kembali bibirku dan kali ini kubalas lumatan bibirnya dengan hisapan-hisapan kecil di bibir bawah dan atasnya. Lama kami berciuman dan terus tanpa kusadari pintu kamar belum tertutup. Ria pun memintaku agar menutup pintu kamarku. Entah angin apa, aku hanya nurut saja tanpa banyak protes untuk membantah kata-katanya. Setelah aku menutup pintu kamar kosku, Ria langsung memelukku dari belakang dan mencium buku habis-habisan. Kemudian kurubahkan Ria di kasur dan kami saling berciuman mesra. Aku memberanikan diri untuk menyentuh buah dadanya. Buah dada Ria kira-kira berukuran berapa ya? 3-4 kali. Aku tidak tahu jelas tapi sepertinya gitu deh. Karena baru kali ini aku menuruni BH cewek. Dia mengenakan tank top dan memakai sweater kecil berwarna hitam. Aku menurunkan tank topnya tanpa membuka kutangnya. Kulihat buah dada tersebut, sepertinya empuk bener. Biasanya aku paling-paling lihat di film BF. Dan sekarang itu benar-benar terjadi di depan mata. Tanpa pikir panjang, kusedot saja buah dada Ria yang kanan dan yang kirinya aku pelintir-pelintir seperti mencari gelombang radio. Ria hanya mendesah keenakan. Aku tidak menghiraukan gelagat Ria yang sepertinya benar-benar sedang bernafsu tinggi. Kemudian aku pun kepingin membuka tali BH tank topnya. Kusuruh Ria untuk jongkok dan kemudian baru aku melihat ke belakang Ria untuk mencari resleting kutangnya. Akhirnya ketemu juga dan gundukan payudara tersebut lebih mencuat lagi karena Ria yang baru duduk di bangku SMU kelas 2 dengan paras yang aduhai sehingga pergumulan ini bisa terjadi. Dengan rakusnya kembali kulumat dada Ria yang tampak kembali mengeras. Perlahan-lahan ciumanku pun menurun ke bawah perut Ria dan aku melihat celana hitam Ria yang belum terbuka dan dia hanya telanjang dada. Aku memberanikan diri untuk menurunkan celana panjang Ria dan Ria pun membantu dengan mengangkat kedua pinggulnya. Aku pun dengan cueknya menurunkannya celana tersebut dan kali ini
Barulah kelihatan celana dalam yang berwarna krim dan pinggir-pinggirnya seperti ada motif-motif bunga. Aku pun menurunkannya kembali celana dalam milik Ria dan tampaklah kali ini Ria dalam keadaan bugil tanpa mengenakan apapun. Barulah aku melihat pemandangan yang benar-benar terjadi karena selama ini aku hanya berani berilusi dan nonton tidak pernah berbuat yang sebenarnya. Aku pandangi dengan seksama kemaluan Ria yang sudah ditumbuhi bebuluan yang kira-kira panjangnya hanya 2 cm. Tapi hanya sedikit. Ingin rasanya mencium dan mengetahui aroma kemaluan Ria. Aku pun mencoba mencium perut Ria dan pusarnya perlahan tapi pasti. Ketika hampir mengenai sasaran kemaluannya, Ria pun menghindari dan mengatakan, "Jangan dicium anunya geli." Ria mengatakan sambil menutup rapat kedua selangkangannya. Ya mau bagaimana lagi? Langsung saja kucindi Ria. Kucium-cium sambil tangan kiriku memegang kemaluan Ria dan berusaha memasukkannya ke dalam selangkangan Ria. Tahu-tahu Ria mendorong badanku dan sekarang berbaliklah keadaannya. Aku yang tadinya berada di atas kini berubah dan berganti aku yang berada di bawah. Kuat sekali dorongan perempuan yang berbobot kira-kira 45 kilo dengan tinggi 160 cm. Pikirku dalam hati, buka dong bajunya. Pelan-pelan Ria sambil mencopotkan baju kaos yang kukenakan dan aku lagi-lagi hanya diam dan menuruti apa yang Ria inginkan. Setelah membuka baju kaosku, tangan kanan Ria masuk ke dalam celana pendekku dan bibirnya sambil melumat bibirku. Gila, pikirku dalam hati. Ini cewek kayaknya udah berpengalaman dan dia udah lebih berpengalaman daripadaku. Perlahan-lahan Ria mulai menurunkan celana pendekku dan muncullah kemaluanku yang besarnya minta ampun. Kira-kira 22 cm. Wih gokil nih cowok. 22 cm cuy. Dan Ria berdecak kagum dengan kejantananku. Tanpa basa-basi Ria memegangnya dan membimbingnya untuk masuk ke dalam liang senggama milik Ria. Langsung saja aku tepis dan tidak jadi barang tersebut masuk ke lubang kemaluan Ria. Karena aku belum pernah melakukan ini. Akhirnya aku diam dan aku hanya menempelkan kemaluanku di permukaan kemaluan Ria tanpa memasukkannya. Kayak gini aja ya, ujarku dengan nada polos. Ria hanya mengangguk dan begitu terasanya kemaluanku bergesek di bibir kemaluan Ria tanpa dimasukkan ke dalam lubangnya milik Ria. Aku hanya memegang kedua buah pantat Ria yang montok dan secara sembunyi-sembunyi menyentuh bibir kemaluannya. Lama kami hanya bergesekan dan tanpa kusadari akhirnya kemaluanku masuk di dalam kemaluan Ria dan Ria terus-terusan menggoyangkan pantatnya naik turun. Aku kaget dan bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Karena keperawanan dalam hal ML yang aku jaga selama ini akhirnya hilang gara-gara anak SMU. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada yang mau menawari juga dan dia masih perawan, lebih cantik lagi. Aku tolak dan sekarang hanya dengan anak SMU perjakaku hilang. Lama aku berpikir dan sedangkan Ria hanya naik turun menggoyangkan pantatnya semenjak aku melamun tadi. Mungkin dia tersenyum puas melihat apa yang baru dia lakukan terhadapku. Ya kepalang tanggung sudah masuk. Lagi juga nasi sudah jadi bubur. Akhirnya aku genjot juga pantatku naik turun secara berlawanan dengan yang dilakukan Ria. Dan bunyilah suara yang memecahkan keheningan. Ria mendesah karena kenikmatan kocokanku yang kuat di lubangnya. Lama kami berada di posisi tersebut, aku di bawah dan dia di atas. Akhirnya aku mencoba mendesak Ria agar dia mau mengganti posisi. Tapi dorongan tangannya yang kuat membatalkan niatku. Tapi masa sih aku kalah sama cewek, pikirku. Kudorong ia dengan sekuat tenagaku dan akhirnya kami berada di posisi duduk dan kemaluanku tetap berdiri kokoh tanpa dilepas. Ria tanpa diperintah menggerakkan sendiri pantatnya dan memang enak ya gituan pikirku dalam hati. Tapi sayang tidak perawan. Akhirnya aku dorong lagi Ria agar dia tiduran telentang dan aku ingin sekali melihat kemaluanku yang besar membelah selangkangan kemaluan Ria. Makanya aku sambil memegang batang kemaluanku menempelkannya di lubang kemaluan Ria dan bles, amblaslah semuanya. Ku tekan dengan semangat 45. Tentunya karena nasi sudah hancur, sudah menjadi bubur. Kepalang tanggung, biarlah ku terima dosa ini, pikirku. Dengan ganas dan cepat ku hentakkan kemaluanku keras-keras di lubang kemaluan Ria. Dan kembali bunyi itu menerawang di ruangan tersebut karena ternyata lubang kemaluan Ria telah banjir dengan air pelumasnya di sana. Aku tidak tahu pasti apakah itu spermanya Ria, apakah hanya pelumasnya saja. Dan Ria berkata, "Lo udah keluar ya?" Dan aku berkata, "Sembarangan, gue belum keluar dari tadi." Karena aku pikir dia mengejekku karena mentang-mentang aku baru pertama kali beginian, seenaknya saja dia menyangkaku aku yang keluar duluan. Akhirnya lama aku mencumbui Ria dan aku ingin segera mencapai puncaknya. Dengan cepat ku keluarkan kemaluanku dari lubang kemaluannya dan ku keluarkan spermaku di perutnya Ria. Karena aku takut kalau aku keluarkan di dalam vagina,
Aku pikir dia akan hamil, kan jadi berabe. Aku baru sekali gituan sama orang yang tidak perawan, malah disuruh tanggung jawab lagi. Gimana kuliahku? Ria tersenyum dengan puas atas kemenangannya menggodaku untuk berbuat tidak senonoh terhadapnya. Dasar nasib. Dan semenjak saat itu aku sudah mulai menghilangkan kebiasaan burukku yaitu onani. Dan aku tidak mau lagi mengulang perbuatan tersebut karena sebenarnya aku hanya mau menyerahkannya untuk istriku seorang. Aku baru berusia 21 tahun saat ini. And selesai. Gila, gokil Andi nih, Andi gokil. Beruntung banget jadi si Andi. Tapi yang lebih gokil lagi Ria. Masih SMU tapi pengalamannya udah hebat banget. Oke, teman-teman, boys and bad girls, siapa nih yang perjakanya hilang sama anak SMU? Siapa yang pernah ngelakuin pas masih zaman sekolah SMU? Saya. Enggak bohong. Tapi enggak bohong juga sih. Oke guys, buat teman-teman bad boys and bad girls, makasih banyak yang udah mau dengerin sampai sini. Tolong terus support gue agar podcast ini akan terus melambung di udara dan akan terus membagikan cerita-cerita cinta yang agak-agak sedikit nakal. Buat kalian para bad boys and bad girls yang punya cerita-cerita nakal, ya nggak nakal juga nggak apa-apa sih. Mau cerita tentang LDR kalian, FWB atau hubungan toksik, silakan aja kalian kirim lewat DM. Kalau mau cerita aja, nggak usah banyak basa-basi. Oke, gue tunggu cerita-cerita kalian. See you, bye-bye.